Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah jika baik-baik saja, dan jangan lupa sebelum belajar sarapan terlebih dahulu dan melakukan morning activity. Selanjutnya, mari kita mulai siapkan perlengkapan belajarnya. Sekarang kita akan belajar tentang tematik pengukuran berat. Nah, dalam satuan internasional biasanya berat dilambangkan oleh kilogram atau kg. Ada juga satuan lain seperti Hg atau hektogram atau nama lainnya ons dan gram dengan dilambangkan huruf G. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat bahwa 1 kilogram adalah 10 on atau 10 hektogram. Ingat ya, 1 kilogram atau sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Sedangkan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sedangkan 1 hektogram atau 1 on sama dengan 100 gram. Ini merupakan panduan bagi kalian semua jika nanti kalian akan melakukan pengukuran berat. Karena kalian biasanya akan menemukan satuan-satuan ini, sehingga kalian dianjurkan untuk hafal satuan-satuan ini. Nah, alat yang biasanya digunakan untuk mengukur satuan berat adalah timbangan. Berikut adalah jenis-jenis timbangan. Secara garis besar, timbangan bisa dibagi menjadi dua, yaitu timbangan untuk barang dan timbangan untuk berat badan. Nah, ini merupakan timbangan untuk barang. Namanya biasanya timbangan dapur. Jenis ini ciri khasnya ada satu untuk beban di atas, bisa dilihat di atasnya, dan di bawahnya tertera angka dari berat. Nah, angkanya merupakan gram. Biasanya ada ratusan dan ribuan. Nah, angka ribuan di sana juga bisa melambangkan kilogram, karena ingat tadi bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, selanjutnya ada jenis kedua, yaitu timbangan duduk. Kalau di sini ada dua timbangan atau dua tempat, maksud Bapak, yang saling berhadapan. Yang satu untuk berat atau yang satu untuk benda yang akan kita timbang. Yang satunya lagi digunakan untuk mengukurnya. Mengukurnya digunakan beban yang sudah sesuai ukurannya. Lihat di depan ada besi yang beragam ukuran. Itu ada ukuran 1 kilo, 500 gram, 200 gram, 100 gram, dan 50 gram. Nah, itu nanti diletakkan di sisi yang tidak ada wadahnya itu, sebelah kiri. Jadi, dikatakan sama berat ketika jarum dua sisi yang ada di tengah itu sejajar. Itu cara kerja dari timbangan duduk. Oke, selanjutnya ada timbangan digital. Timbangan digital ini sangat mudah sekali. Kita tinggal meletakkan benda di atasnya, kemudian muncul otomatis angka berat dari benda tersebut di bawah. Lihat, biasanya timbangan digital ini
per gram, ada juga yang per kilogram, tergantung dari jenisnya. Oke, ini timbangan berat badan manual. Nah, kalau timbangan berat badan ini per kilo, di mana jarum tebal itu per 10 kilo, sedangkan jarum yang kecil-kecil itu, yang kurang hitam itu per kilo. Jadi karena berat badan ini lebih dari 10 kilo biasanya, jadi ini dikhususkan per kilo, tidak ada gram. Nah, ini baru maksud Bapak timbangan digital. Timbangan digital berat badan hampir sama dengan timbangan digital benda, akan tetapi ini dikhususkan untuk berat badan. Nah, biasanya per kilo gram dengan angka koma di belakang koma satu angka saja. Itu menunjukkan 100 sampai 900 gram. Itu biasanya satuan yang ada di timbangan digital. Ini seperti timbangan digital pada benda, ini tinggal kita naik di timbangan tersebut maka angka berat otomatis muncul. Terakhir timbangan bayi ini khusus digunakan oleh bayi karena berat bayi sangat jauh dari berat orang dewasa dan bayi pun masih sering bergerak, jadi perlu timbangan khusus. Cara kerjanya hampir sama dengan timbangan digital. Ya, kalau yang di depan sebenarnya ada juga nanti timbangan bayi yang manual, tapi ini timbangan yang digital. Nah, itu merupakan jenis-jenis timbangan yang merupakan alat ukur dari satuan berat. Salah satu alat ukur. Ada jenis alat ukur lain, tapi yang memiliki keakuratan tertinggi adalah timbangan. Nah, sekarang kita akan menghitung cara menghitung satuan berat. Maaf, itu satuan berat bukan satuan luas. Oke, di sini ada telur puyuh, telur ayam, dan telur bebek. Jika masing-masing telur ini memiliki 1 kilogram, maka telur manakah yang paling banyak dan telur manakah yang paling sedikit? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa telur puyuh ini hanya 10 gram beratnya. Sedangkan telur ayam 60 gram dan telur bebek 80 gram. Jadi manakah yang paling berat dan manakah yang paling banyak dan paling sedikit? Coba kita buktikan bersama-sama. Nah, kita lihat jika satu telur bebek adalah 80 gram, maka kita jumlahkan semuanya 80, 80, 80, 80, 80 sampai 10 telur, ternyata hasilnya adalah 800 gram. 10 telur. Masih jauh dari 1 kilo, karena 1 kilo itu adalah 1000 gram, masih kurang 200 gram. Kita hitung 2 telur lagi, 80 ditambah 80 adalah 160 gram. Jika 800 gram ditambah 160 gram, maka hasilnya 960 gram. Dan ternyata hasilnya sudah mendekati 1 kilo, yaitu 960, sedangkan 1 kilo adalah 1000 gram. Tinggal sisa 40 gram. Kalau 40 gram berarti tidak sampai 1 telur, paling setengah telur. Jadi 1 kilogram telur bebek hanya berisi 12 butir telur. Oke.
hanya berisi 12 butir telur, lebih 40 gram ya. Nah, kemudian kita lanjut menghitung telur ayam. Nah, jika telur ayam beratnya 60 gram, maka kita coba jumlahkan semuanya. Lihat, ternyata setelah kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 telur ayam adalah 720 gram. Jika dibandingkan 1 kilo atau 1000 gram, maka itu masih kurang banyak. Maka kita tambahkan lagi dengan telur ayam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 telur ayam yaitu 360 gram. Nah, jika 720 gram ditambah 360 gram, ternyata hasilnya 980 gram. Nah, itu mendekati kan? Tinggal kurang 20 gram lagi untuk mencapai 1000 gram telur atau 1 kilo telur ayam. Jadi kesimpulannya 1 kilo telur ayam sama dengan atau berisi 18 telur ayam. Ternyata telur ayam lebih banyak daripada telur bebek. Jika tadi telur bebek itu 12 butir lebih 40 gram, sekarang telur ayam ini 18 butir lebih 20 gram. Selanjutnya terakhir, mari kita hitung telur puyuh. Nah, telur puyuh ini kita hitung semua. Tadi kita tahu bahwa 1 butir telur puyuh itu 10 gram. Jadi kita tambahkan menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata menjadi 100 gram. Jadi 10 butir telur puyuh beratnya 100 gram. Itu masih jauh dari 1 kilo yang beratnya 1000 gram. Maka kita tambahkan lagi 10 telur puyuh ditambah 10 telur puyuh ditambah 10 telur puyuh 10 kali, maka hasilnya ternyata menjadi 1000 gram atau 1 kilo. Ternyata ketika kita jumlahkan semua ada sebanyak 100 butir. Jadi 1 kilo telur puyuh di dalamnya terdapat 100 butir telur. Jadi telur puyuh ini merupakan telur terbanyak daripada telur ayam dan telur bebek. Jadi kesimpulannya, semakin berat sebuah benda, maka semakin sedikit jumlahnya dalam 1 kilogram. Seperti tadi yang sudah kita hitung bersama, ada telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Ketiga itu yang paling berat adalah telur bebek. Ternyata setelah dihitung beratnya paling sedikit, jumlahnya paling sedikit dalam 1 kilo, yaitu hanya 12 telur saja. Sedangkan telur puyuh yang semakin sedikit jumlahnya, maksudnya semakin ringan, hanya 10 gram saja, jumlahnya paling banyak, yaitu 100 butir telur. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah jumlah telur yang paling sedikit adalah telur bebek dan yang paling banyak adalah telur puyuh. Demikianlah penjelasan singkat dari Bapak. Jika belum paham bisa diulangi ataupun ditanyakan secara pribadi ke Bapak, nanti Bapak akan
bikin videonya lagi ataupun menjelaskan di kesempatan pembelajaran lain, dan untuk memberikan pemahaman kepada Ananda semua, Bapak meminta Ananda mengerjakan soal nomor 2 halaman 19 dan nomor 27 halaman 27 nomor 3. Jadi halaman 19 nomor 2 dan halaman 27 nomor 3. Itu latihan yang Ananda harus kerjakan agar Bapak bisa melihat sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi pengukuran berat yang telah Bapak sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Dadah.